Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya minta maaf tadi video saya sebelumnya itu tiba-tiba mati, terputus, laptop saya tiba-tiba error tadi. Jadi tak apa, kita mulai saja dari awal lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Oke, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya nak beri pengumuman untuk jadual pembelajaran bahasa Arab komunikasi bersama saya, Ustaz Wahyu Alfat, akan pindah jadual dari yang pada biasanya ada di jam 8 lewat 8 atau 8 lewat 30 sampai 9 atau jam 9 lewat 30 akan pindah ke waktu 14 lewat 30 atau 14 lewat 30 sampai 15 lewat 30. Uh, mohon maaf uh, untuk segala keterlambatan karena tadi saya sudah bikin live tapi live-nya terhapus karena laptop saya tadi error sebentar. Oke. Okay? Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan belajar lagi bahasa Arab, sanata'allamu lughatal arabiyyah, untuk komunikasi atau lil muhadatsah. Nah, untuk bahan kita pada siang hari ini, pada petang hari ini kita akan belajar yang namanya hazihi. Nah, pada pembelajaran kita sebelumnya kita telah berbincang akan apa yang namanya haza. Waalaikumsalam Puan Halimah. Okey. Kita telah berbincang soal bahan yang namanya haza. Haza ini seperti yang telah kita pelajari sebelumnya digunakan untuk kita menunjukkan apa yang namanya kata nama. Kata nama. Jikalau kata nama tersebut ada dekat kita, kita nak tunjukkan kepada orang, misalnya seperti contoh kita sebelumnya, ini kitabun, kita gunakan haza. Seperti haza kitabun. Atau kalau misalnya kita tak tahu benda apa yang kita pegang ini dan kita nak tanya sama orang, ma haza kita pakai. Itu pakai ma. Pakai ma. Apakah ini? Ma haza kita pakai ma haza. Kemudian kalau orang untuk jawabannya kita pakai haza kitabun. Dan satu lagi, kalau misalnya orang bertanya kepada kita, ahaza masjidun, apakah ini masjid? Nah, kalau jawabannya betul ini benda ini adalah masjid, maka kita jawab na'am, haza masjidun. Tapi kalau salah misalnya kita benarkan jawabannya pakai la haza kitabun. Okey. Sedikit kesimpulan dari pembelajaran kita sebelumnya. Nah, untuk sekarang kita akan masuk daripada kawannya si haza ini yang namanya hazihi. Nah, yang namanya hazihi. Artinya sama-sama ini Ustaz, tapi kok beda penggunaannya? Nah, ada maksudnya kenapa dia beza penggunaannya. Pertama, ada salah satu keunikan dari bahasa Arab yang mana kata laki-laki dan kata perempuan itu dibezakan. Itu berbeza. Untuk kata laki-laki, kalau untuk kata tunjuk ini, untuk laki-laki itu ada haza. Sedangkan untuk perempuan dia hazihi. Artinya maknanya sama-sama ini, tapi penggunaannya berbeza tergantung ke kata nama yang akan kita pakai. Entah itu kata nama laki-laki atau kata nama perempuan. Nah,
Kita belajar hazihi ini sekaligus kita nak mengenalkan apa yang namanya kata nama laki-laki dan kata nama perempuan. Okay. Kita ambil contoh kita sebelumnya, iaitu haza kitabun, haza masjidun misalnya. Dan hazihi madrasatun. Bisa kita lihat di sini, penggunaan haza dan hazi di sini berbeza. Untuk kata haza, kenapa dia menggunakan haza, masjidun menggunakan haza? Karena dia adalah kata laki-laki, kata nama laki-laki. Dan kenapa ini hazihi madrasah menggunakan hazi? Karena dia adalah kata nama perempuan. Bagaimana kita nak membedakannya, Ustaz? Bagaimana kita membezakan antara kata nama laki-laki dan kata nama perempuan? Kalau misalnya yang kita maksud itu adalah makhluk hidup, misalnya manusia, misalnya haiwan, kita bisa lihat langsung, kita bisa tentukan lewat jenis kelaminnya sendiri. Misalnya kalau dia laki-laki, tentulah pakai kata nama laki-laki. Misalnya Muhammad, misalnya Ali, Umar, itu kata nama laki-laki. Nah, kalau misalnya ke perempuan ada yang namanya Aisyah dan Khadijah dan lain-lain. Oke. Nah, kalau misalnya dia tuh benda mati, Ustaz, gimana cara kita nak tahu dia perempuan atau kata nama perempuan atau kata nama laki-laki? Nah, kita lihat dari belakangnya, biasanya untuk kata nama perempuan, biasanya dia ada tamarbutoh. Dia ada bentuk tamarbutoh. Kita ambil contoh lagi, apa ya? Nah, ini kita tambah mufradat baru satu. Pemadam. Pemadam dalam bahasa Arab itu adalah mimsahatun. Artinya pemadam. Nah, bisa kita lihat di sini, untuk kata pemadam, dia punya tamarbutah. Sekolah pun dia punya tamarbutah. Itu adalah sebagai tanda bahwa dia adalah termasuk dari bahagian kata nama perempuan. Untuk sampai saat ini, sudah paham tuan-tuan dan puan-puan? Jika ada yang nak ditanyakan, boleh tulis segera di kolom komentar. Biar segera kita bisa jawab dan lanjutkan pembelajaran ini. Apakah sudah paham semua? InsyaAllah paham, Ustaz. Alhamdulillah, Tuan atau Puan Lam. Tuan Lam atau Puan Lam. Saya tak tahu ya. Alhamdulillah. Tak paham ya? Oh, Tuan. Puan.
Oke. So, paham Ustaz? Oke. Oke, alhamdulillah Tuan Azman. Oke. Nah, setelah kita paham penggunaan antara haza atau hazi, nah kita bisa gunakan lagi rumus kita yang yang telah kita pelajari untuk menanyakan kata-kata nama sebelumnya. Pada bahan haza kita dah menggunakan kata tidak telah tahu tanda tanya ma dan a. Betul tidak? Hmm? Kata ma itu adalah apa? Kata a itu adalah apakah? Entah. Keliru dua perkataan itu. Hamzah. Saya rasa tak keliru lah Puan Zainab. Oh, boleh boleh tuliskan kenapa ini keliru? Boleh kita akan berbagi ilmu. Saya pun masih uh, kurang ilmu saya, masih banyak yang bisa saya pelajari. Okey. Kita lanjutkan ya sambil menunggu. Okey. Ketika kita nak gunakan haza untuk perempuan ini, misal untuk bertanya, ma. Kalau kita tak tahu apa nama bendanya, kita boleh pakai saja ma haza. Kita tak tahu kan? Kalau kita tak tahu, kita tak tahu nama bendanya dalam bahasa Arab, kita tak tahu ini kata nama perempuan kah atau kata nama laki-laki kita tak tahu. Jadi kita pakai kalau bertanya kita pakai saja ma haza. Walaupun itu nantinya itu adalah kata nama perempuan, kan kita tak tahu. Jadi kita pakai aja dulu ma haza. Hmm, ma haza. Misalnya yang ditanya itu adalah sekolah, tapi kita tak tahu bahasa Arab sekolah apa. Jadi kita pakai ma haza walaupun hak madrasah itu adalah daripada kata nama perempuan, tetap kalau kita tak tahu kita tanya aja pakai kata yang laki-laki ma haza. Ma haza. Nanti orang yang menjawab boleh membetulkannya dengan pakai kata hazihi nanti. Hazihi madrasatun. Madrasatun. Nah, tampak tidak? Hazihi madrasatun. Berubah dia daripada kata nama laki-laki menjadi kata nama perempuan mengikuti bentuk dari kata namanya. Oh, tidak. Tidak Puan Zainab. Untuk muzakkar dan muannas dia sama-sama pakai ha yang itu. Untuk hazihi ya, untuk kata hazihi dia sama-sama pakai ha itu. Pakai ha yang bulat. Cuma berbezanya dia di sini. Berbezanya dia di sini di alif sama ha gitu. Haza yang ini untuk laki-laki dan hazihi yang ini untuk perempuan. Bedanya cuma di sini. Bezanya cuma di sini. Gitu. Untuk penggunaan untuk yang depan ini dia sama aja. Bukannya yang laki-laki pakai haza kayak gini tak, atau hazihinya pakai yang ini tak, sama aja pakai ha yang bulat. Oke. Okay? Oke, okay, uh, sudah paham tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah?
dia apa? Dia tetap sama, cuma bedanya di belakangnya saja. Di antara alif sama ha. Kalau dia untuk muzakkar dia pakai haza, untuk muannas dia pakai hazi. Oke. Nah, untuk bentuk pertanyaan yang selanjutnya, kalau kita misalnya ragu, ini adalah sekolah ke atau masjid ke? Nah, kita pikir ini nampak dari luar kayak apa? Kayak masjid. Misalnya ini masjid. Kita tanya, haza masjidun? Nampak tak? Haza masjidun? Nah, kalau jawabannya benar, plus, dan ada yang jawabannya salah kan? Nah, kalau jawaban benar, kita jawabkan haz. Kita jawab dia pakai na'am. Haza masjidun. Nah, kalau dia salah, kita kasih la. Dan kalau misalnya dia adalah kata nama daripada kata nama perempuan, kita pakai hazihi. Kita benarkan penggunaan kata tunjuk di sini. Kita pakai hazihi madrasatun. Misal, hazihi madrasatun. Apakah ini masjid? Tak. Ini adalah sebuah sekolah. Begitu. Sampai sini paham tak tuan-tuan dan puan-puan? Kalau ada yang mau ditanya lagi, boleh? Syukron Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih untuk pertanyaannya Puan Zainab. Terima kasih. Hmm. Jadi kalau kita 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 kembali rangkum lagi. Untuk bahasa Arab dia ada dua bentuk, ada penggunaan dua bentuk jenis kelamin. Kita sebut jenis kelamin. Untuk kata nama, dia ada kata nama perempuan, kata nama laki-laki dan kata nama perempuan. Nah, seperti yang ditulis oleh Puan Zainab, kata nama laki-laki itu namanya muzakkar. Muzakkar. Oke, kita tulis di mana ya? Masih tambah dah. Tambah. Muzakkar. Kata lelaki. Nah, untuk kata nama perempuan itu muannas. Nah, kalau kita nak pakai kata nama lelaki, kita kena gunakan itu yang namanya haza untuk kata penunjuknya. Nah, kalau dia misalnya kata namanya adalah bentuk perempuan, kita gunakan hazihi. Nah, timbul pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kita nak tahu kata nama itu perempuan kah atau laki-laki kah? Kita lihat di bagian akhirannya. Biasanya di bagian akhir dari kata tersebut ada yang namanya ta marbutoh. Itu. Nah,
ketika kita nak membuat pertanyaan menggunakan hazi ini, seperti yang kita lakukan pada materi haza sebelumnya, kita bisa pakai misalnya untuk pertanyaan ma. Nah, kita pakai aja mahaza dulu, tak apa, mahaza dulu. Karena kita tak tahu ini kata namanya bahasa Arabnya apa, kita tak tahu, dan kita tak tahu juga karena kita tak tahu bahasa Arabnya apa, kita tak tahu juga ini kata nama perempuan kah atau kata nama laki-laki. Makanya kita pakai haza aja dulu. Nah, untuk jawabannya baru kita koreksi. Kalau misalnya dia pakai benar, dia betul dia pakai haza, dia betul dia kata nama laki-laki, kita tetap pakai haza. Kalau dia bukan kata laki-laki, dia melainkan dia kata nama perempuan, kita pakai dia hazihi. Misalnya sini contoh hazihi madrasatun. Nah, untuk pertanyaan kedua yang menggunakan a, kita misalkan di sini ahaza masjidun, apakah ini masjid? Kalau benar jawabannya na'am haza masjidun. Kalau salah kita kasih la dan kita benarkan dia kata tunjuknya hazihi madrasatun, mengikuti kata nama perempuannya atau kata nama laki-lakinya. Oke, Puan Zainab binti Abdurrahman. Sebenarnya saya nak tahu sebab ada Ustaz tulis Hamzah. Oh, kita boleh lihatnya di ini, bukan Hamzah, ini namanya ta marbutah. Ini ta ya tuan-tuan dan puan-puan, ta marbutah namanya. Ta marbutah. Bentuknya dia memang mirip hamzah bentuknya, tapi dia biasanya ada titik 2 di atasnya. Ta, ini kalau dia sendiri, nah ini kalau dia tersambung sama kata yang lain. Nah, kelihatan? Kalau hamzah dia macam ni. Kalau dia tersambung, kalau dia terpisah, dia akan tersambung di depan, tersambung di tengah, atau tersambung di belakang dia macam ni. Terpisah di belakang dia macam ni. Ini hamzah. Nah, kita kena paham bedanya. Ini ta marbutah. Nah, sama seperti madrasatun, dia ada ini ta, bukan hamzah. Ini ta. Memang kadang kita kalau kita matikan belakangnya kita baca madrasah. Nah, madrasah betul? Tapi ini sebenarnya bukan hamzah. Ini adalah ta marbutah namanya. Bentuknya seperti ini, kalau tak seperti ini bentuknya seperti ini, bulat, kasih titik 2 di atas. Kalau hamzah dia bentuknya bulat. Bulat saja, tak ada titik 2. Tak ada titik 2-nya. Misalnya kalau di depan seperti yang ini, hazihi, dia bentuknya seperti ini. Kalau di tengah, dia bentuknya seperti ini. Tergantung gimana cara penulisannya ya. Orang ada yang menggunakan macam ni, ada yang menggunakan nampak tak? Ada yang menggunakan macam ni, ada yang menggunakan macam ni, tergantung. Tapi bentuknya macam ni. Tak ada titik 2 di atasnya. Oke? Nah, kalau dia di belakang seperti hazi ini, bentuknya bulat saja. Nah, itu bentuknya, itu perbezaannya. Sudah paham tak, Puan Zainab? Jadi ini sedikit salah paham ya, sedikit salah paham ya, antara ta marbutah sama hamzah. Sudah paham tak, Puan Zainab? Atau yang lain? Masih ada pertanyaan tak? Nah, betul Puan Zainab. Kalau kita ragu ini kayaknya kata kita tak tahu ini apa, kata perempuan kah atau kata laki-laki, kita boleh pakai haza saja dulu. Nanti baru orang yang bakal menjawab itu membetulkannya.
Ya, tak usah pening-pening ya. Bahasa itu tak usah dibawa pusing ya. Gak usah dibawa stres. Kita pakai saja yang lebih mudah dulu. Nanti yang menjawab itu baru membetulkannya. Kalau misalnya dia tetap benar haza, berarti itu kata muzakkar. Kalau kita salah misalnya, itu ternyata hazihi, itu ternyata kata apa? Kata muannas, kata perempuan, dia bakal membetulkannya pakai hazihi. Oke? Itu cara mudahnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih doanya Puan Rozia. Terima kasih doanya. Alhamdulillah. Oke, paham Ustaz. Alhamdulillah Puan Zainab. Nah, setelah kita paham soal ini, kita bolehlah sedikit latihan ya. Saya nak hapus ini kalau misalnya tuan atau puan nak mencatat bisa rewind, bisa putar balik video ini nanti setelah setelah videonya setelah live streamnya berakhir, oke? Kita kasih latihan satu aja. Biar kita paham gimana cara praktik penggunaannya. Nah, ini ada sebuah keadaan saya lagi memegang apa yang namanya ini. Saya lagi saya lagi memegang ini. Saya ya tuan-tuan dan puan-puan, saya lagi memegang ini pemadam. Nah, saya bertanya ke tuan-tuan dan puan-puan, ma haza, nah, ma haza. Tak tampak kan tulisannya? Ya. Oke, masih tak tampak kah tulisannya? Coba ya, sebentar. Oke. Nah, kita pakai sini. Mahaza, apa ini? Masih kurang ya? Malah tambah tak jelas deh. Oke. Kita pakai mahaza. Apa ini? Ada yang tahu tak apa jawabannya? Untuk yang tahu boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Oke, betul Puan Halimah. Jawabannya hazihi mimsahatun. Ya. Nah, ini seperti kasus yang apa? Ini seperti contoh yang ditanya sama Puan Zainab tadi ya. Kita ragu-ragu, kita tak tahu apa ini bentuknya, ini muzakkar kah atau muannas. Nah, kita pakai aja mahaza, simple, tak payah. Nah, baru jawabannya baru dibetulkan nanti hazihi mimsahatun. Oke. Nah, betul tuh. Betul, terima kasih jawabannya Puan Rozia, Puan Lam, Puan Zainab, betul semua. Alhamdulillah sudah paham semua ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, kita pakai
A lagi, apakah? Misalnya saya lagi memegang ini. Pertanyaannya, ahazihi mimsahatun? Apakah ini mimsahatun? Nah, apakah ini mimsahatun? Ada yang tahu jawabannya? Pertanyaan enggak? Waalaikumsalam, Puan Zahra. Boleh tahu jadual kuliah? InsyaAllah kita akan melakukan pembelajaran bahasa Arab komunikasi bersama saya setiap hari Isnin sampai Jumat, jam 2 insyaAllah. Tadi kita agak telat mulainya karena laptop saya tiba-tiba crash tadi. Tiba-tiba dia error, warna gelap biru saja. Akhirnya tadi saya restart, oke kita mulai lagi. Oke, udah ada jawabannya? La, haza kitabun. Nah, betul. Betul. Betul, terima kasih jawabannya. Puan Rozia, Puan Halimah, Puan Zainab, Puan Lam. Oke, betul jawabannya. Haza kitabun. Seperti tadi dia pertama dia menggunakan hazihi walaupun dia salah, tapi karena yang kita masukkan itu mim sahah, dia pakai tak, dia muannas, dia kata nama perempuan, kita tetap pakai hazihi walaupun kita ragu dia salah atau benar, tetap kita pakai hazihi mengikuti kata namanya. Nah, baru nanti di jawabannya dibenarkan. Misalnya dia ternyata laki-laki, kita pakai haza, kitabun. Oke. Nah, sampai ini kita sudah paham tuan-tuan dan puan-puan? Sudah paham tuan-tuan dan puan-puan? Tiap-tiap hari lah, Ustaz. Saya juga perlu liburan lah, Puan Razia. Tiap hari Isnin sampai Jumat ya. Jam 2.30 petang. InsyaAllah Ustaz, Alhamdulillah sudah faham. Puan Halimah, Alhamdulillah sudah faham. Alhamdulillah Puan Roziah, InsyaAllah Ustaz dah faham. Alhamdulillah Puan Lam. Sampai sekarang saya susah sebut namanya ini. Lam, Ram, Laram. Berkelik-kelik lidah saya. InsyaAllah faham. Puan Zainab, Alhamdulillah sudah paham semua ya. Nah, InsyaAllah untuk pertemuan kita di hari Isnin, nanti kita akan belajar lagi satu kata atau dua kata tunjuk lagi, dia itu yang namanya zalika dan tilka. Oke, zalika dan tilka. Nanti kita belajar lagi lebih dalam soal zalika dan tilka. Ustaz ada di Malaysia ya? Ya, saya lagi berada di Malaysia. Sekarang saya ada di Surau, di pusat tahfiz At-Taqwa. Isnin hingga Jumat jam berapa? Jam 2:30 sampai jam 3:30. Okey, sedikit ini dah sesuai jadual ya. Sampai 3:30. Ya. Sudah clear kan tu Puan Rozia? Okey. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman dan puan-puan yang sudah hadir, sudah ikut. Oh, boleh Puan Rozia, ajak semua kawannya. Kita ramaikan ini pembelajaran bahasa Arab, biar semua bisa memahami bahasa Arab dan tentunya ketika kita telah memahami bahasa Arab, kita boleh kita memahami Al-Quran. Terima kasih. Itu adalah apa? Yang namanya pahala jariah, pahala yang terus bersambung-sambung, Pak. Bersambung-sambung itu masuk pahalanya bersambung-sambung terus sampai kita pun meninggal pun masih bersambung-sambung. Terima kasih. Maaf Ustaz, screen-nya kabur. Mana caranya? Saya perlu tegak di sini biar menghalangi cahaya dan biar tak tampak ini. Oke, terima kasih. Terima kasih tuan-tuan puan-puan. Terima kasih Puan Halimah. Terima kasih Puan Razia. Terima kasih Puan Zainab. Terima kasih Puan Lam. Ah, terima kasih. Oke.